Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilal Lekapnya Sauki dengan NIM 2108611 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keolahragaan dari Prodi Penjaskistek. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi olahraga yang berjudul kepemimpinan dalam olahraga. Yang pertama ialah pengertian kepemimpinan dalam olahraga. Kepemimpinan dapat dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengalaman dan proses pembelajaran yang terjadi dalam masyarakat akan menjadikan seseorang memiliki kepemimpinan. Karena pengetahuan dan keterampilan memimpin itu dapat dipelajari dari pengalaman. Karena seorang pemimpin itu harus memiliki pengalaman untuk memimpin satu organisasi atau kelompok. Yang kedua, pendapat tersebut dapat digabungkan karena dengan memiliki pembawaan saja kita tidak akan menjadi pemimpin yang baik tanpa adanya pengalaman. Karena pengalaman mengandung pengetahuan dan keterampilan yang dapat kita bisa melalui proses belajar. Yang kedua, syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, kepribadian pemimpin. Pelatih dan guru merupakan seorang pemimpin yang menjadi pusat perhatian atlet atau subjek didiknya. Oleh karena itu, sebisa mungkin pelatih atau guru dapat menjadi seorang pemimpin yang mempunyai kepribadian yang dapat menjadi panutan bagi atletnya. Contoh pemimpin yang dapat ditiru ialah percaya diri. Dengan percaya tinggi, seorang pemimpin bisa memberi motivasi untuk individu lain atau anggotanya berada dalam organisasi maupun di luar organisasi. Menurut Gordon Allport tahun 1937, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai secara fisik yang menentukan cara untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Citra seorang pemimpin. Yang pertama, kepribadian dan moral yang ideal, yaitu orang yang jujur, setia, dan memiliki komitmen pada kelompok yang dipimpinnya, dan bersikap bertindak sesuai norma agama. Yang kedua, memiliki kelebihan pengetahuan dan kemampuan akal yang menurut Gerung tahun 1980 disebut ada dua hal, yaitu memiliki social perception atau penglihatan terhadap sosial, ialah memiliki kecakapan untuk berkecepat untuk mengambil keputusan atau perasaan yang sikap untuk kebutuhan anggota kelompoknya. C. Peran kepemimpinan. Dalam memberi instruksi meliputi perencanaan yang baik. Pemimpin harus memiliki perencanaan yang baik atas anggotanya atau organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, perorganisasian yang rapi. Pemimpin harus mampu mengorganisasi orang lain atau anggotanya. Beberapa contoh kemampuan pemimpin dapat mengorganisasi anggotanya yaitu menumbuhkan budaya tim yang kompak sesama anggota kelompok, melibatkan orang lain untuk mengambil keputusan, dan menunjukkan kepedulian terhadap setiap anggota tim. Yang kedua, mengadakan diagnosa dengan baik atau mengadakan evaluasi kalau perlu. Pemimpin harus menerima saran atau kritik dari anggotanya apabila dalam mengambil keputusan pemimpin salah. Yang keempat, fungsi dalam pendidikan dan dampak kepemimpinan dalam prestasi olahraga. Yang pertama, 1. 3 fungsi dalam pendidikan. 3 fungsi pendidikan yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh seorang pemimpin, yaitu direction atau pengarahan, guidance atau bimbingan, dan kontrol atau pengawasan.
Guidance atau pengarahan dapat dilakukan dengan menciptakan citra positif mengenai tempat-tempat latihan atau sekolah. Yang kedua, guidance. Guidance atau bimbingan dapat dilakukan dengan memberi instruksi. Pemimpin dapat memberikan instruksi kepada anggota kelompoknya dengan jelas supaya anggota kelompoknya bisa melakukan instruksi dengan baik yang dikatakan oleh pemimpinnya. Yang ketiga, kontrol atau pengendalian dapat dilakukan dengan mengadakan monitoring dan juga evaluasi untuk mengatasi kemungkinan penyimpangan atau kesalahan untuk memperbaiki permasalahan yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, dampak kepemimpinan dengan prestasi olahraga. Dengan hadirnya seorang pemimpin dalam sebuah organisasi sosial atau dalam olahraga, hadirnya seorang pelatih diharapkan mereka dapat memberi teladan yang baik dari sikap dan kepribadian mereka agar dapat dicontoh. Karena dalam organisasi ada cenderung untuk mencontoh kepemimpinannya. Sikap yang dapat dicontoh dari pemimpin yaitu sikap bertanggung jawab. Pemimpin harus bertanggung jawab atas anggotanya dan para anggotanya. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki tanggung jawab penuh terhadap organisasi, tetapi juga setiap anggota atau tenaga kerja yang ada dalam organisasi tersebut. Jika ada kesalahan, pemimpin harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Apabila anggota melakukan kesalahan, kritik mereka dan dorong untuk kritik atau motivasi untuk anggota melakukan pekerjaannya lebih baik. Dalam mencapai prestasi, seorang pelatih yang baik akan mengarahkan para atlet untuk bersama-sama mencapai prestasi yang telah ditargetkan dengan cara-cara positif. Pelatih akan membangun motivasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh elemen yang berpengaruh dalam pencapaian prestasi. Pelatih juga harus memiliki sikap positif. Jika anggota yang bekerja yang ada di organisasi, pemimpin harus memiliki keyakinan untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sifat positif ini bisa dilakukan oleh pemimpin selama situasi sulit, seperti ketika kinerja tim memiliki kendala dapat menyelesaikan pekerjaannya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.